Di pagi ini kami dari pihak Polres Metro Jakarta Timur akan merilis hasil kerja keras daripada anggota kami, di mana kita tahu bersama pada tanggal 8 Februari tahun 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di TKP Four Line Travel and Tourism di Jalan Cipinang Timur nomor 84 telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial DSA dengan korban berinisial MAM, di mana berawal dari kedua pihak, dalam hal ini adalah terduga pelaku dan pelapor atau korban, melakukan chatting melalui WA. Disitulah mereka terjadi sedikit saling mengejek di WA tersebut. Akhirnya beberapa waktu kemudian, pada saat korban pelapor ini sedang keluar dari Four Line Travel and Tourism tersebut membeli nasi goreng, sekembalinya dari beli nasi goreng tersebut, korban didatangi oleh si terduga pelaku dan terjadi percekcokan lanjutan. Jadi cekcok di HP melalui WA dilanjutkan dengan cekcok langsung di TKP, dan setelah itu si terduga pelaku mengeluarkan senjata dan melakukan penembakan. Penembakan pertama diarahkan ke atas dan korban atau pelapor ketakutan lari dan menutup pintu ruko tersebut, Four Line Travel and Tourism tersebut. Selanjutnya dia melarikan diri ke lantai 2. Di lantai 2 si korban menengok lagi keluar, melihat si terduga pelaku, dan terduga pelaku melakukan penembakan lagi 2 kali ke arah korban pelapor dalam hal ini, dan untung ada kaca sehingga kaca yang ada itu pecah dan mengenai tangan korban dan lengan korban, sehingga mengalami luka dari pecahan korban. Selanjutnya penyidik melakukan langkah-langkah, melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang ada di TKP. Berikutnya menyita barang bukti berupa pecahan kaca, 2 selongsong peluru dan 1 peluru yang masih aktif. Dan selanjutnya penyidik memanggil terduga pelaku sebanyak 2 kali, namun terduga pelaku tidak hadir tanpa alasan yang sah. Selanjutnya penyidik barang bukti yang ada, penyidik melakukan atau mengirim ke pemeriksaan balistik di laboratorium forensik, serta melakukan pemeriksaan terhadap bagian Subdirektorat Wasendak untuk melihat keabsahan dari senjata api yang digunakan oleh terduga pelaku dalam hal ini. Selanjutnya hasil penyelidikan Polres Metro Jakarta Timur, karena terduga pelaku HP-nya hilang dan dari pihak keluarga menjanjikan bahwa akan menghadirkan terduga pelaku ke hadapan penyidik, namun sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 tidak juga kunjung hadir. Selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan dan akhirnya penyidik menemukan terduga pelaku yang berada di sebuah showroom mobil di daerah Tajur, Bogor Selatan. Akhirnya penyidik bekerjasama dengan Ketua RW 04 untuk melakukan
penggeledahan di showroom mobil tersebut, dan kedapatan ternyata terduga pelaku berada di showroom mobil tersebut. Selanjutnya penyidik menunjukkan surat tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah membawa. Karena untuk itulah dengan surat perintah membawa itu terduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Sampai saat ini memang ada sedikit terkendala juga karena setelah perintah membawa, terduga pelaku dari jam 9 kita penyidik berangkat dari Bogor ke sini, sampai sore hari jam 4 sore baru terduga pelaku mau diperiksa karena dia menunggu pengacaranya. Jadi mulai terhitung tanggal jam 16.00 kemarin sore, disitulah baru penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku sebagai saksi. Karena dari saksi dulu, kalau nanti akan dilakukan gelar perkara nanti pada jam 12 untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Apakah terduga pelaku ini akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka, dan kami akan melakukan tindakan hukum lainnya berupa penangkapan dan penahanan. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan keterangan ahli mengenai balistik yang digunakan, bahwa benar senjata yang digunakan diduga merupakan senjata api dengan kaliber 7,65 mm, dan jenis senjata yang digunakan kalau dari ahli menyatakan ada 3 jenis senjata. Kalau pemeriksaan selongsong dan peluru yang ada 3 jenis senjata yang dapat diperkirakan digunakan oleh terduga pelaku, yaitu jenis pistol P3A, jenis Glock, dan Beretta. Untuk senjata yang digunakan, senjata api yang digunakan oleh terduga pelaku sampai saat ini belum ditemukan oleh penyidik, karena alibi yang dibangun oleh terduga pelaku bahwa senjata tersebut telah dibuang di Sungai Ciliwung. Namun penyidik tidak akan merasa puas dengan alibi yang dibangun oleh terduga pelaku. Kami akan melakukan penyelidikan lanjutan terkait dengan alibi yang dibangun tersebut. Untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 338 junto pasal 53 terkait dengan percobaan pembunuhan, dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Undang-Undang Darurat terkait dengan membawa atau memiliki senjata api, senjata tajam tanpa hak. Ini dugaan pasal yang kami kenakan untuk terduga pelaku, yang ancaman pidananya 5 tahun, di atas 5 tahun penjara, dan dapat dilakukan penahanan. Itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Pak, perkenalkan, selamat pagi, perkenalkan saya Mas Hari dari media ini. Pak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa senjata api, untuk keterangan ahli, kita akan meminta keterangan ahli dari Subdirektorat Wasendam yang mengawasi bahan peledak termasuk senjata api, penggunaan senjata api di Indonesia. Nah, itu dalam pemeriksaan meminta keterangan ahli terkait dengan senjata api yang dibawa oleh terduga pelaku. Hasil keterangan yang dia sampaikan kepada penyidik bahwa terduga pelaku mendapatkan senjata api dari temannya yang sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Itu alibi yang dibangun oleh terduga pelaku. Ya, begitu. Ya, silakan. Ya, silakan. Pelaku sendiri pada saat kejadian itu, apakah sepenuhnya sadar melakukan percobaan pembunuhan atau dia dalam pengaruh alkohol atau segala macamnya? Izin Pak Kapolres. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Rahmat. Hasil keterangan yang disampaikan bahwa pada saat dia melakukan
tindakannya itu, perbuatannya itu bahwa dia sadar penuh, dia dalam keadaan sadar penuh. Perlu informasi juga bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kami mengecek urinnya, dan kami sampaikan bahwa terduga pelaku positif menggunakan narkoba dan psikotropika. Hasil tes urinnya ya. Ya, silakan. Ada berapa saksi yang telah diperiksa? Terus untuk saat ini korban apakah dapat sebuah kayak perlindungan begitu, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Tadi saya sudah jelasin bahwa terduga pelaku masih statusnya saat ini sebagai saksi. Kami akan melakukan gelar perkara pada jam 12 nanti untuk meningkatkan statusnya. Jadi nanti setelah kita gelar perkara dulu, baru kita melakukan upaya hukum lagi menaikkan statusnya. Ya, jadi untuk sementara ini sampai jam detik presiden ini statusnya daripada terduga pelaku adalah saksi. Ya, terkait dengan apa lagi itu pertanyaan tadi? Oh, saksi yang sudah kami periksa di TKP ada 4 orang. Yang pertama adalah MAM, saksi korban, yang kedua S, yang ketiga MH, dan yang keempat Z. Ada 4 orang yang berada pada saat peristiwa itu terjadi. CCTV sudah kami kirim ke forensik, laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kita menunggu keterangan ahli. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, motifnya pelaku itu terduga itu apa? Motifnya ini saling ejek mengejek, berawal dari chatting mereka di WA itu saling ngejek mengejek. Jadi motifnya mereka itu berawal dari saling ejek mengejek satu dengan yang lain. Dalam hal ini mungkin terduga pelaku merasa kecewa atau terhadap korban ini sehingga dia datang dari rumahnya yang berada di daerah Jakarta Selatan ke wilayah Jakarta Timur di rumah atau di rumah keberadaan daripada si korban atau pelapor. Gitu. Ya, silakan Mas. Izin konfirmasi lagi, tadi katanya pelaku kan positif narkoba. Nah, kira-kira itu jenisnya apa Pak? Boleh dikonfirmasi Pak? Kenapa? Jenis pelaku. Oh, jenis untuk narkotika jenis ganja dan psikotropika itu berupa benzodiazepin. Berapa lama Pak dia sudah konsumsi barang tersebut Pak? Sehingga dia sudah melakukan itu di bawah naungan narkoba? Itu bukan objek perkara ya. Itu kalau kita menangani kasus narkotika dan psikotropika itu baru objek perkara. Tapi karena kita objek perkaranya adalah percobaan pembunuhan dan atau membawa senjata api tanpa hak. Gitu. Ya, silakan Pak. Terduga pelaku aktivitas sehari-harinya sebagai apa? Dia hasil keterangan yang disampaikan kepada penyidik adalah sebagai karyawan swasta, seorang karyawan swasta. Ya, silakan Mas. Apakah terduga pelaku ini selalu membawa senjata api itu kemana-mana, dan kalau misalnya selalu membawa, motifnya apa tuh Pak? Selalu membawa senjata api. Hasil keterangan yang disampaikan kepada penyidik bahwa senjata itu kadang-kadang dibawanya untuk melindungi diri. Kadang-kadang, tidak selalu. Ya, tidak selalu. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Ya, terima kasih.
rekan-rekan jurnalis atas kesediaan rekan-rekan untuk mengikuti press release dari Polres Metro Jakarta Timur pada pagi hari ini. Terima kasih.